Tapi yang menarik adalah diksinya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang tugas Rasul ini. Ibrahim mengatakan yatslu alaihim ayatih, yatslu alaihim ayatik. Ya Allah, yang Rasul ini nanti akan membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dengan mengubah urutan dari tugas sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya misalnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Tadi Ibrahim berdoa, maka dalam surah Al-Baqarah ini doanya, wa yuzakkihim itu belakang. Dalam pengabulannya Allah mengatakan huwallazi, dialah Allah zat yang ba'asa telah membangkitkan fil ummiyina, di dalam orang-orang yang ummi. Apa artinya ummi? Ummi apa? Akhwat, artinya ummi apa? Ibu. Ummiyin artinya yang ternisbatkan kepada ibu. Kenapa? Karena pada umumnya, kata sebagian ulama, pada masa itu kaum ibu itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sementara bangsa Arab dan Quraisy pada khususnya memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa mereka tidak membaca dan tidak menulis? Karena bisa membaca dan bisa menulis adalah tanda seseorang bodoh. Bisa difahami ini? Jadi bisa baca dan bisa tulis itu artinya bodoh. Orang pinter itu tidak membaca, tidak menulis. Sudah bisa nangkep maksud saya? Gini loh, peradaban Quraisy jahiliyah itu dikuasai oleh para penyair. Para penyair itu, coba Anda bayangkan, kalau lihat pemandangan indah, lalu dia langsung bisa menguntai syair dengan lisannya, langsung keluar dari hati dan pikirannya, langsung keluar ribuan bait syair melihat pemandangan indah, itu namanya pinter. Tapi penyair lihat pemandangan, kemudian tolong carikan kertas sama pena, saya mau nulis syair dulu, tak tulisnya dulu ya. Bodoh apa pinter? Bodoh. Yang pinter yang langsung keluar tadi. Kalau ada orang mendengar syair langsung hafal plus langsung bisa bikin balasannya, pinter. Wah, itu ada penyair hebat syairnya bagus. Dia dengar langsung dia hafal syair itu, langsung dia bikin balasan, pinter. Tapi kalau dengar ada orang baca syair terus kemudian coba tolong kertas sama pena dong, ini syairnya bagus banget, tak tulis dulu ya, nanti mau tak apalin terus nanti mau tak bales ya gitu. Itu namanya bodoh gitu. Jadi kenapa dulu orang menganggap yang bisa membaca dan menulis itu bodoh? Karena orang pinter nggak perlu baca, nggak perlu tulis gitu. Ukuran berbolak-balik ya. Dulu pemerintah Orde Baru sangat semangat untuk mengentaskan buta huruf gitu ya. Padahal menurut orang Arab jahiliyah, melek huruf itu goblok gitu. Ini keunikan peradaban berbolak-balik seperti ini, Masya Allah ya. Jadi dulu itu kalau ada orang baca nulis, oh pinter sih tapi level 2 gitu. Kalau ada orang bawa tulisan, bawa pena, bawa tinta, oh pinter sih tapi level 2, nggak elit gitu. Itu zaman Quraisy jahiliyah itu begitu. Jadi orang membaca dan orang menulis dianggap sebagai kelemahan akal. Karena orang yang pinter nggak perlu baca, nggak perlu tulis, pokoknya langsung keluar kalimat-kalimat indah dari lisannya. Itulah peradabannya para penyair pada masa itu. Jadi kita tahu ya kenapa orang Quraisy disebut ummi, karena mereka milih untuk baca, untuk tidak baca dan tidak nulis. Kenapa? Kalau membaca dan nulis takut dikira orang level 2. Padahal sebenarnya mereka orang level 3, goblok beneran sih gitu ya. Tapi nggak mau baca, nggak mau nulis, takut gengsinya turun gitu loh. Padahal memang gengsinya lebih bawah lagi gitu. Jadi maka sebagian besar orang Quraisy memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Demikian pula Nabi SAW itu, beliau itu ummi, beliau juga tidak membaca dan tidak
menulis gitu ya. Jadi kita nggak usah memaksakan, masa Rasulullah cerdas itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Loh memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu cerdas. Siapa bilang baca nggak bisa tulis itu goblok? Enggak, yang baca dan nulis itu yang level 2 gitu ya. Ini yang harus dipahami. Ada beberapa yang memaksakan diri. Kita menemukan hadis-hadis bukti bahwa Rasulullah itu membaca dan menulis. Saya juga punya buktinya Rasulullah itu tidak membaca dan tidak menulis. Misalnya pada perjanjian Hudaybiyah, itu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Rasulullahnya yang mana itu Rasulullah nggak tahu kok. Tulisan Rasulullah yang mana itu beliau minta ditunjukkan mana tulisan Rasulullah yang ini. Kemudian beliau hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim, beliau juga nggak tahu. Yang mana Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahim, hapuslah. Karena sesungguhnya dia menghendaki Bismikallahumma, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu clear. Dan Allah sendiri mengatakan, jikalau engkau dulu membaca dan menulis, niscaya orang-orang kafir itu akan mengatakan, Muhammad SAW telah mencontek satu tulisan yang lain. Karena dia bisa membaca dan bisa menulis. Justru tidak bisa membaca dan menulisnya Rasulullah itu menjadi mukjizatnya Quran, yang Quran itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fil ummiyina rasulan, seorang rasul minhum dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul ini? Yatslu alaihim ayatih, membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan adalah mereka itu pada kesempatan sebelumnya, sebelum datangnya Rasul ini, berada benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kesempurnaan nikmat. Karena Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ayat dengan pola seperti ini ada di banyak tempat, Kang Daan. Dari doanya Ibrahim, dari apa yang dalam surah Al-Jumu'ah, balik lagi ke surah Al-Baqarah dan Al-Imran, di mana Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus di antara kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang dia membacakan untuk kalian ayat-ayat kami, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan kalian, mengajarkan kalian kitab dan hikmah, dan mengajarkan kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Nah, inilah kemudian yang menjadi pola tugas tarbiyah seorang rasul dalam membentuk, seperti yang ditulis di dalam tema kita, membentuk agen-agen perubahan selanjutnya yang sangat dahsyat, yang sangat kokoh. Apa yang dilakukan Nabi SAW, tarbiyah nabawiyah, tarbiyah sesuai dengan risalah yang turun kepada Muhammad SAW. Inilah yang kemudian dirangkum di dalam 3 kategori penting. Yang pertama, yatslu alaihim ayatih, tilawah, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ta'lim. Jadi ada 3 tugas maha penting Rasul SAW di dalam memberikan tarbiyah untuk membina umatnya, yakni pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga taklim. Nah, apa saja yang kemudian disebut sebagai tilawah? Makna yatsu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, para mad'unya, para sahabatnya, para umatnya ini, meliputi bagaimana Rasulullah SAW membacakan Al-Quranul Karim secara tartil kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baca Quran itu tidak bisa baca tulisan Arab. Karena Quran itu diajarkan pada mulanya tanpa tulisan Arab. Jibril ngajari Rasulullah itu nggak pakai tulisan. Jibril ngajari Rasulullah itu pakai pelafatan yang ditirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tiba-tiba kemudian setelah diajarkan itu memenuhi rongga dada beliau dengan perasaan yang sangat agung, luhur dan indah. Jadi Jibril ngajari Rasulullah itu enggak pakai alif fathah a, ba kasrah bi gitu. Enggak harus bisa tulisan Arab, enggak harus bisa baca huruf hijaiyah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Karena nanti Rasulullah ngajari sahabat-sahabat itu juga enggak pakai tulisan. Pakai apa? Talakti. Talaktinya bagaimana? Rasulullah membacakan, sahabat menirukan, gitu ya. Jadi ternyata memang kita itu, anak-anak kita makanya meskipun belum bisa baca huruf hijaiyah, dan jangan dipaksa mereka harus segera bisa baca huruf hijaiyah, yang penting itu bisa menirukan pelafalan dengan benar dari apa yang kemudian kita sampaikan atau guru-gurunya sampaikan. Itu kunci. Belajar Al-Quranul Karim itu bisa sangat dini karena tidak harus belajar baca huruf hijaiyah terlebih dahulu. Yang penting pelafalannya benar. Kan gitu. Jadi kita dulu belajar ngapal ke kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu kan belum bisa huruf hijaiyah serumit tulisan Arabnya surat-surat itu kan. Tapi kita bisa, gitu ya. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran ini sudah betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, bahkan bagi orang yang tidak bisa baca tulis Arab. Gitu ya. Jadi nanti kalau antunna sudah punya anak, tidak perlu nunggu anaknya bisa baca huruf hijaiyah untuk ngajari Quran. Enggak, telat. Ajarin sejak awal. Dengan apa? Dengan bapaknya melafalkan dengan benar, anaknya suruh menirukan. Insya Allah bisa. Karena dulu Jibril ngajari Muhammad begitu caranya, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad SAW ngajarin para sahabatnya begitu caranya, gitu ya. Yatslu alaihim ayatih, yang pertama mengenalkan bacaan tartil bahasa Arab ini, yakni Al-Quran Al-Karim, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi ini mendisiplinkan bahasa bangsa Arab dengan Al-Quran Al-Karim. Konon kalau kita mau membangun peradaban, yang pertama diperbaiki, kata Kong Chiu, adalah bahasa. Karena bahasa menunjukkan cara berpikir seseorang. Kalau bahasanya kacau, biasanya cara berpikirnya kacau. Itu ya. Maka kalau bahasanya teratur, cara berpikirnya teratur. Kalau cara berpikir teratur, cara bertindak teratur. Cara berpikir dan bertindak secara komunitas, berarti dia sebuah peradaban. Maka dulu bangsa Arab itu peradabannya kacau karena apa? Tadi yang sudah kita sebutkan, peradabannya di tangan para penyair. Padahal para penyair itu punya lisensia, puitika, kebebasan dalam menuliskan syair-syairnya, asalkan memenuhi kaidah-kaidah bunyi yang indah dan makna yang dalam. Nah, padahal kemudian untuk membentuk sebuah peradaban, bahasa harus dikenal sampai kesederhanaannya oleh orang yang paling awam di antara warga itu. Maka kemudian Quran turun dengan bahasa yang sederhana, tetapi kokoh, tetapi tidak bengkok, tata bahasanya mantep, nahwunya keren, sorofnya jalan, gitu ya. Balaghahnya dapat, mantiknya kokoh. Itu yang kemudian disasar oleh Al-Quran untuk diperbaiki oleh bangsa Arab. Maka Anda bisa melihat perubahannya bangsa Arab itu, Masya Allah. Dari kaum penyembah berhala, pemakan bangkai, yang mudah berseteru hanya karena perkara-perkara kecil, mencelupkan darah, mengundi nasib dengan panah, berjudi, minum khamar, berzina jadi kebiasaan. Dalam kurang waktu dari 50 tahun berubah menjadi yang mengajari dunia tentang apa itu kebersihan, apa itu kelimpahan, apa itu kebaikan, apa itu kedermawanan, apa itu kesucian, apa itu segala nilai-nilai yang baik dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Semua bermula dari Rasulullah membentuk umatnya dengan kalimat-kalimat yang lurus dari Allah. Yatslu alaihim ayatih, membacakan, mentilawahkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Jadi ini kunci peradaban itu di bahasa. Konon bahasa Eropa yang paling padat dan paling kaya kosakata sampai sekarang itu masih Jerman. Setelah dulu Latin.
Nah, Latin itu membentuk peradaban yang disebut sebagai Kekaisaran Romawi. Jerman itu membentuk peradaban yang disebut sebagai Kekaisaran Romawi Suci, the Holy Roman Empire. Gitu ya. Ini bahasa peradaban betul, makanya dia kaya kosakata, dia rumit, dia pelik tetapi teratur dan sangat-sangat sesuai kaidah. Itu yang membentuk peradaban. Kalau lingua franca itu memang fungsinya untuk berkomunikasi, jadi sulit membentuk peradaban. Itulah kenapa kita agak rumit berperadaban dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu terlalu sederhana untuk menjadi satu penata peradaban. Meskipun insya Allah kita kalau mau mengembangkan bahasa ini konsisten, insya Allah dia akan mampu membentuk sebuah peradaban. Perlu waktu saja. Entry dalam kamus bahasa Indonesia itu 1/200-nya entry dalam kamus bahasa Jerman. Sangat sedikit kosakata kita itu dibanding kosakata bahasa-bahasa asing yang ada. Apalagi gitu ya bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya kosakata yang paling pelik dan paling rumit. Anda tahu cinta dalam bahasa Arab ada 57 kosakata untuk membentuk cinta, untuk menyebut cinta. Jadi cintanya orang Arab itu jauh lebih rumit daripada kita. Makanya ada Laila Majnun. Karena memang ini pendisiplinan bahasa gitu ya. Makanya saya selalu mengingatkan sedapat mungkin kita itu berbahasanya disiplin, teratur. Nyingkat-nyingkat kalau bisa dihindari nggak usah, gitu ya, YGNG, gitu ya. Itu akan menjadi satu warisan yang buruk bagi sebuah peradaban. Intinya begitu. Jadi berbahasa ini didisiplinkan oleh Allah bangsa Arab ini untuk membangun peradaban baru dengan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu bahasanya disiplin, kokoh, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, gitu ya, arutnya, semuanya. Cabang-cabang ilmu kebahasaan yang membahas Al-Quran itu tidak habis-habis. Bagaimana kemudian bayannya Quran itu, kata Imam Syafi'i, memiliki makna-makna yang sangat kokoh, gitu ya, pijakan yang sangat kuat yang tidak bisa digoyahkan, sehingga dia membentuk peradaban. Kalau orang Arab sekarang lebih suka berbahasa Arab amiyah, bukan fushah, ya itu penanda kemunduran peradabannya. Bahasanya bahasa pasaran, bukan bahasa yang kokoh dasar-dasarnya. Yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah untuk umatnya. Ini peran paling zahirnya adalah untuk mendisiplinkan bahasa, mendisiplinkan berkomunikasi. Karena itu juga berarti mendisiplinkan cara kerja otak. Cara kerja otak yang beres membuat dia mampu untuk melakukan berbagai proses penalaran yang sahih dan proses penalaran yang produktif sampai menjadi sebuah peradaban. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaihim ayati, tilawah. Jadi tadi tilawah mengenalkan bahasa yang kokoh ini, juga mengenalkan pemaknaan yang mendalam kepada apa-apa yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ditata memorinya dengan hafalan. Hafalan itu tidak buruk. Kita dulu di SD diajari banyak menghafal. Tiba-tiba ketika kita dewasa, kuliah, dosen-dosen kita bilang, jangan dihafal, yang penting difahami gitu ya. Saya tidak berharap kalian menghafal. Menghafal itu salah satu metode pembelajaran terburuk. Saya bilang, ya enggak gitu Pak. Siapa bilang toyo gitu ya. Yang namanya menghafal itu menata memori kita. Kalau memori kita itu tataannya bagus, in-out-nya bagus, aksesnya mudah, sehingga kita menyimpan pengetahuan apapun, kapan diperlukan, itu diakses gampang. Kalau kita orang yang terbiasa menghafalkan sesuatu. Jadi siapa bilang menghafal itu buruk? Enggak. Apalagi menghafal Quran. Tidak ada ulama, ilmuwan, ahli, inventor dalam berbagai bidang dalam sejarah Islam kecuali pasti penghafal Quran. Ibnu Sina itu dokter, yes, tapi penghafal Quran, iya. Ibnu Rushd itu filsuf, ahli fikih, ahli hukum, gitu ya, ahli kedokteran. Tapi pertama-tama adalah penghafal Quran.
Jabir bin Hayyan itu ahli kimia, tapi pertama-tama adalah penghafal Quran. Siapa lagi? Fatimah Al-Fihri itu pembangun Universitas Qarawiyyin di Maroko, universitas tertua di dunia yang masih beroperasi sampai hari ini. Tapi sebelum itu dia adalah penghafal Quran. Ibnu Haytham itu ahli optik, gitu kan? Tetapi sebelum itu dia pastilah seorang penghafal Quran. Jadi dulu, gitu ya, hafalan Quran itu basic bagi semua ilmu pengetahuan yang kemudian akan dikembangkan oleh seorang mukmin. Mereka menghafal Al-Quran untuk mendisiplinkan memorinya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain diajari oleh Nabi SAW untuk menghafal Al-Quran. Jadi yatlu itu dari mengenalkan kalimat-kalimat dengan mantik, balaghah, nahwu, saraf, arud, qoqah, kemudian diikuti dengan mengenalkan hafalan. Karena hafalan ini mendisiplinkan memori otak. Jadi kalau otak kita ini terbiasa dilalui oleh pengetahuan-pengetahuan yang secara teratur keluar masuk, maka jalur-jalurnya itu jadi landai dilewati pengetahuan apapun, gitu. Jejak-jejak memorinya, gitu ya, itu banyak. Sinapsis yang terbentuk, itu otak kita sel neuronnya bercabang-cabang banyak. Semakin banyak percabangan dan persinggungan, itu akan menjadikan otak kita ini makin mampu melakukan satu penalaran, tidak cuma korelatif, tapi banyak bentuk penalaran yang lain, gitu ya. Pemikiran-pemikiran kolateral dan lain sebagainya itu bisa kita bentuk di otak kita, gitu ya, dengan cara tadi mempermudah jalur-jalur, memperbanyak jalur-jalur di otak kita tentang yang teratur, tentang bagaimana kemudian melakukan persepsi dan juga melakukan sensory memory, gitu ya. Istilah psikologinya persepsi dan sensory memory. Nah, yang dimuliakan Allah, jadi Quran itu tilawah, bagaimana Rasulullah membentuk, satu mengenalkan kekuatan bahasa dan logikanya, yang kedua mengenalkan penghafalan sebagai penguat memorinya, yang ketiga, gitu ya, mengajarkan maknanya Al-Quranul Karim itu. Menghasilkan apa yang disebut sebagai tadabbur bagi para sahabat yang kemudian penghayatannya dirasakan betul-betul. Maka hari ini banyak orang menghafal Al-Quranul Karim, tetapi apakah Al-Quranul Karim sudah mereka dapati darinya kekuatan dahsyat seperti yang dialami oleh para sahabat dulu? Ibnu Mas'ud dulu berkata kepada murid-muridnya, kalian beda dengan kami. Kami dulu belajar iman, kemudian ayat-ayat Al-Quran turun, maka Quran itu menguatkan iman kami. Kalian sekarang belajar Quran, tapi tidak punya kesempatan belajar iman, itu masalahnya. Bilal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditarik oleh Umayyah bin Khalaf dan anak buahnya dari dalam kota Makkah. Punggungnya itu terparut-parut batu dan kerikil yang tajam-tajam di jalanan kota Makkah. Sampai di padang pasir yang pasirnya membara panas sekali sementara di atas matahari sangat terik, dia ditindih dengan batu yang sangat besar, lalu kemudian dia dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf, dipaksa untuk meninggalkan keimanan, sampai yang mencambuki capek. Kalau yang mencambuki capek, yang dicambuki gimana? Yang dicambuki, Masya Allah Tabarakar Rahman, hanya mengucapkan satu kata, ahad, ahad, ahad. Anda tahu kenapa Bilal bilang ahad, ahad, ahad? Ya, menyatakan keesaan Allah. Tapi ada sebab yang lebih mendasar dari itu yang kemudian diungkap oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dan juga Syekh Ali As-Salabi di dalam kitab tarikhnya. Kalau Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam Al-Manhaj Al-Haraki di Siratin Nabawiyah disebutkan bahwa Bilal itu pada saat disiksa itu sebenarnya pengen baca surah Al-Ikhlas, tapi belum hafal. Yang diingat Bilal dari surah Al-Ikhlas cuma satu kata, ahadun ahad, ahad, ahad. Padahal Bilal sebenarnya pengen baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya dia ingin membaca surah Al-Ikhlas lengkap, yang dia ingat cuma kata ahad. Tapi satu kata Bilal hafal dari surah Al-Ikhlas, satu katanya Bilal dari hafalannya terhadap surah Al-Ikhlas, yang cuma satu-satunya kata itu yang dia ingat.
Anda berani tandingan sama Bilal dicambukin? Anda yang hafal surah Al-Ikhlas sejak umur 5 tahun, sekarang mungkin hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz, atau yang 30 juz. Tandingan sama Bilal nahan siksaan. Bilal cuma ingat satu kata dari Al-Quran, Ahad. Anda silahkan keluarkan semua ayat yang Anda hafal. Ahad, Masya Allah. Maka ini yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya, nak, bapak itu tidak maksa kamu harus hafal keseluruhan Al-Quran. Tapi bapak maksa kamu, kalau kamu menghafal satu ayat, yakini ayat itu sampai tembus ke dalam dada kalian, betul-betul yakin. Guru kita Ustadz Syihabuddin Abdul Mu'izz mengatakan, jangan percaya mitos. Siapa bilang ngapalin Quran itu harus sejak muda, sejak kecil. Wong Abu Bakar mulai ngapalin Quran umur 37, Utsman bin Affan umur 35, Nabi SAW umur 40. Dan siapa bilang ngapalin Quran itu harus cepat? Program sebulan khatam Quran, hafal Quran, 3 bulan hafal Quran, 6 bulan hafal Quran, 1 tahun hafal Quran. Nabi itu ngapalin Quran 22 tahun, mas bro. Bener nggak kata-kata saya? Nabi ngapalin Quran berapa lama? 22 tahun, karena memang turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun kan? Baru hafal setelah 22 tahun. Jangan cepet-cepet kali, ya. Sampai penghayatannya dapat. Makanya kalau menghayati itu, kita tidak perlu cepet-cepet ngapalin Quran. Kalau kita mau mulai sekarang, sehari 1 ayat, ulangi 300 sampai 700 kali, 500 lebih bagus. Sehari ngulangin 1 ayat 700 kali, atau 500, atau minimal 300 kali. Sehari 1 ayat diulang, nggak usah dihafalin, hafal sendiri. Berapa lama yang akan Anda perlukan untuk ngapalin seluruh Quran kalau sehari 1 ayat? Nggak lama bu, 17 tahun, lebih cepat daripada Rasulullah dan para sahabat. 17 tahun kok, sehari 1 ayat, tapi Anda ngulangi 1 ayat itu, yakin ini kekuatan dari Allah. Seperti Umar mengatakan, kami tidak beralih dari 10 ayat sebelum 10 ayat itu kami amalkan. Coba bayangkan, gini ya. Anda setiap hari 1 ayat, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, 300 kali. Anda kalau belajar silat, 1 jurus diulang 300 kali, dengan belajar 300 jurus masing-masing cuma sekali. Sakti mana kira-kira? Sakti orang yang belajar 1 jurus diulang 300 kali, yakin pakai qaf. Karena yang 300 jurus masing-masing pun cuma dipelajari sekali, itu nanti ketika bertarung beneran blank, hilang semua pasti. Tapi kalau 300 kali kita mengulang 1 jurus ini sudah menjadi menyatu dengan diri kita. Keluar refleks sesuai dengan yang diperlukan. Lawan nyerang gini itu tidak ngapalin jurusnya dari depan, oh gini dulu baru gini. Enggak, kalau gini ya langsung gini gitu. Keluar sesuai refleksnya. Karena penghayatan yang sangat kuat. Bilal keluar, ahad, kekuatannya di situ. Yang diminta orang Quraisy, ayo menyembah berhala lagi. Ada Hubal, ada Manat, ada Uzza, ada Lata, ayo sembah lagi. Keluar jurus yang mana? Ahad, gitu kan? Enggak bisa, Allah itu Maha Satu. Enggak ada sekutu. Yang keluar, yang paling kemudian akan diperlukan. Masya Allah. Anda setiap hari ngulang alif lam mim 300 kali. Sampai apa? Sampai Anda yakin Quran itu tersusun dari huruf-huruf seperti itu. Tapi sejak dulu Allah menantang jin dan manusia untuk bikin yang serupa Quran. Gak ada yang bisa. Hurufnya sama, alif, lam, mim, dan huruf-huruf yang lain. Tetapi Allah menantang sejak dulu bikin yang serupa Quran. Gak ada yang bisa. Sampai yakin betul begitu. Kalau kita masih, oh ayo kayaknya saya bisa bikin kayak Quran itu. Nah kalau masih begitu, belum lulus, alif lam mim, ulangi lagi, alif lam mim, ulangi lagi sampai keyakinan itu tumbuh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 300 kali sampai kita yakin betul ini Quran memang enggak ada keraguan. Kalau masih ada keraguan sedikit, ulangi sampai enggak ada keraguan. Ini kitab yang tiada keraguan padanya.
Hudal lil muttaqin, ulangi. Oh, ini hidayah, ini petunjuk untuk saya, petunjuk untuk saya, petunjuk untuk saya, sampai yakin seperti itu. Inilah yang dialami para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka agak keliru faham kalau orang kemudian asal hafal Quran pasti dapat mahkota dari cahaya nanti di akhirat. Pasti dapat gitu ya. Ini itu bisa mensyafaati keluarganya. Nanti dulu. Bahasa Arabnya itu hamalatul Quran, bukan hafidul Quran. Hamalatul Quran, pemikul Al-Quran. Mikulnya itu bukan cuma hafalan ditaruh di sini, tetapi dia menjadikan Al-Quranul Karim itu terterjemahkan ke dalam dirinya. Itu yang berat. Yang begitu itu yang bisa kasih syafaat. Yang begitu itu yang ada dapat mahkota dari cahaya, gitu ya. Ini semangat kita bersama. Alhamdulillah kita melihat semangat orang menghafal Quran semakin tinggi, menghafal, anak-anaknya disuruh jadi hafid Quran. Tapi bukan itu. Kalau cuma untuk menentukan nanti kalau diundang ngimami, hotelnya harus begini, mobilnya harus begini. No way. Bukan itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai keyakinan-keyakinan semacam itu dan menjadi kekuatan seperti kekuatannya Bilal ketika disiksa itu. Ini yang kita perlu selalu inginkan menjadi darah daging kita. Quran itu ada di dalam diri kita, seperti yang kemudian tadi. Makanya Khalid bin Al-Walid itu, rekan-rekan yang saya Allah, ini bukan pembenaran. Khalid bin Al-Walid itu hafalnya cuma surah-surah pendek. Khalid bin Al-Walid itu hafalnya cuma surah-surah pendek. Tapi apa yang dikatakan Khalid bin Al-Walid, tidak pernah aku melewati lembah, bukit, hutan, sungai, atau apapun juga, kecuali di situ aku memikirkan siasat perang yang akan aku pakai, baik sebagai penyerang maupun yang bertahan, demi membela kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan penghayatannya kepada Quran. Meskipun Khalid bin Al-Walid itu bacanya surah-surah pendek, tapi Masya Allah. Bilal yang hafal satu ayat, tapi Masya Allah kekuatan. Yatslu alaihim ayati. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dibacakan Quran kepada mereka sampai tingkat penghayatan itu. Sampai tingkat penghayatan seperti kita, kalau mau sama tadi, sehari ngulang 300 kali. Wah, Ustaz, kalau 17 tahun lama ya? Lama. Tapi insya Allah mateng, nancep. Kalau kita persisten, tekun, konsisten, istiqomah, insya Allah. Kalau mau lebih cepat, sehari 2 ayat. Itu 8,5 tahun, Masya Allah cepat banget itu. Sehari 2 ayat, 8,5 tahun. Kalau mau sehari 4 ayat, wis 4/4 tahun bro. Dah itu ma'had mana itu yang bisa. Tapi tadi simple caranya, bagaimana? Dengan sehari mengulang 300 kali. Gak usah ngapalin, apal sendiri. Dan nanti akan menjadi jurus yang tadi keluar pada saatnya. Oh, ini yang dibutuhkan lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Maka yang keluar adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu perlu ilmu, perlu pengetahuan, perlu pemahaman. Enggak asal tuduh, ini benderanya situ, ini benderanya sono. Ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaihim ayati. Disinilah Rasulullah SAW membina para sahabatnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di Makkah. Di situ kader-kader terbaik berkumpul, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kok Umar gak disebut Sa'ad? Umar belakangan. Dia siswa akselerasi. Baru masuk Islam tahun ke-6, langsung masuk kelas akselerasi. Itu Umar bin Khattab memang ketinggalan masuknya, tapi percepatannya di dalam belajar melampaui yang lain gitu ya. Itu kalau Umar itu masuk Islam sejak awal, mungkin dia itu melebihi Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Itu karena dia itu telat 6 tahun gitu ya. Teman-temannya 6 tahun sudah belajar Arqam bin Abil Arqam, dia masih gebukin orang yang syahadat gitu ya. Wah, rugi banget ini. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi di situ di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Rasulullah SAW itu
mendidik para sahabat. Pertanyaan, siapakah Al-Arqam bin Abil Arqam? Saya itu mencoba meneliti sirah, buka semua kisah-kisah sirah seba'da fase Makkah, nggak ada nama Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam itu nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud, nggak ikut perang Khaybar, nggak ikut perang Ahzab, nggak ikut Fathul Makkah, nggak ikut Bayatul Ridwan, nggak ada di daftar nama-nama sahabat dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Pertanyaannya, orang sepenting ini kemana hilangnya? Yang rumahnya dipakai Rasulullah SAW untuk ngajarin para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Quran, tarbiyah, tilawah, tazkiyah, taklim sejak awal. Makanya Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban berspekulasi Al-Arqam bin Abil Arqam itu kode, bukan nama sebenarnya. Karena namanya juga aneh, Al-Arqam. Artinya nomor-nomor. Bin Abil Arqam, anaknya, bapaknya, nomor-nomor. Kan nama yang aneh. Rokem itu artinya nomor. Arqam itu nomor-nomor, jamak dari rokem. Nomor-nomor, anaknya nomor-nomor. Kira-kira siapa itu? Aneh gitu ya. Salah satu pendapat mengatakan sebenarnya Al-Arqam bin Abil Arqam adalah kode untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi rumahnya siapa yang dipakai untuk mentarbiyah para sahabat sejak awal? Rumahnya Abu Bakar, karena dikatakan dalam sirah, cirinya rumah Al-Arqam ini rumahnya orang terhormat, lokasinya dekat Ka'bah, tidak ada orang yang mencurigainya. Tokoh terpandang, kaya raya, dekat Ka'bah rumahnya, dipakai gitu ya, itu tempat paling berbahaya sekaligus tempat paling aman. Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya Pak nomor, anaknya bapaknya nomor-nomor. Nggak masuk saya itu. Ini sopo gitu kan. Ya sementara ini saya mendukung Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban yang mengatakan kemungkinan Al-Arqam bin Abil Arqam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ya itu tadi, setelah peristiwa tarbiyah di Mekah, nggak ada ceritanya Al-Arqam bin Abil Arqam kemana. Hijrah ke Habasyah juga nggak ikut gitu kan. Nggak ada di daftar nama gitu. Disiksa orang Quraisy juga enggak, membebaskan budak juga enggak gitu ya. Hijrah ke Madinah enggak ada ceritanya gitu. Perang Badar enggak muncul gitu. Isopo gitu kan. Ini siapa kira-kira? Al-Arqam bin Abil Arqam. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendukung pendapat Syekh Al-Ghadban yang mengatakan kemungkinan besar ini maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu Al-Arqam bin Abil Arqam itu kode rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Darul Arqam itu Daru Abi Bakr Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Jadi situ dilaksanakan apa yang tadi disebut sebagai tilawah. Tugasnya Rasul membentuk agen perubahan itu dengan tadi tilawah. Dari mulai menertibkan bahasa, kemudian memberikan satu tertib makna sampai kemudian penghayatan tilawah. Yang kedua tazkiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah tilawah yang dilakukan Nabi SAW kepada para sahabat adalah tazkiyah, disucikan jiwanya dari hasrat-hasrat yang buruk, dari keinginan-keinginan yang jelek, diajak untuk bercita-cita tinggi, yaitu mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk menyadari bahwa semua hidupnya, matinya itu untuk Allah. Ibadahnya, salatnya, manasiknya untuk Allah, matinya, hidupnya untuk Allah, semuanya ditazkiyah jiwanya, tidak lagi mempedulikan pendapat manusia, yang penting pendapat Allah positif, tidak lagi mementingkan pujian ataupun kekaguman ataupun kemasyhuran ataupun kekayaan ataupun kekuasaan. Rasulullah SAW menunjukkan itu ketika orang-orang Quraisy menawarkan kepadanya melalui Utbah bin Rabi'ah. Utbah datang kepada Nabi SAW, Muhammad, apakah engkau ini sakit sehingga kami carikan untukmu tabib yang paling hebat di seluruh jazirah Arab? Ataukah engkau ini ingin kekuasaan sebagaimana kakekmu Abdul Muthalib? Kalau begitu, baik, kami akan serahkan kepemimpinan kota Makkah kepadamu, kamu pimpin kami seperti kakekmu Abdul Muthalib memimpin kami. Ataukah engkau ini ingin wanita? Kami carikan wanita tercantik dari semua kabilah satu demi satu, kami kumpulkan, akan kami nikahkan sama kamu.
Ataukah kamu ini pengen harta, maka seluruh kabilah akan membagi dua simpanan hartanya. Separohnya akan dikumpulkan lalu diberikan kepadamu semuanya sehingga kamu jadi orang terkaya di seluruh jazirah Arab. Apakah itu mau wahai Muhammad? Katakan akan kami berikan kepadamu, syaratnya satu, tolong jangan lagi kau celah dewa-dewa kami, sesembahan-sesembahan kami. Tolong jangan kau nistakan lagi nenek moyang kami dengan ajaran-ajaran agamanya yang sudah kami pelihara beribu-ribu tahun lamanya. Please. Jadi tawarnya Utbah bin Rabi'ah ini luar biasa, Pak. Kalau Rasulullah SAW dakwahnya sekedar dakwah politik, beliau langsung mengatakan, baik, kalau begitu saya harus jadi pemimpin seperti kakek saya Abdul Muthalib. Sepakat? Oke. Kalau tujuan dakwah beliau cuma untuk mendapatkan harta kekayaan, selesai. Wanita, selesai. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak, aku akan tetap berada di atas urusan yang Tuhanku perintahkan. Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku untuk memaksaku berhenti dari salah ini, tidak, aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan aku atau aku binasa karenanya. Kaget Utbah bin Rabi'ah. Itu sampai upayanya orang Quraisy menghentikan dakwah itu lucu-lucu. Misalnya satu hari, adiknya Khalid bin Walid namanya Hisham bin Walid bin Mughirah. Itu ganteng, keren, pinter manah, pinter naik kuda, cekatan, impian semua gadis Arab pokoknya. Pemuda ganteng ini dibawa kepada Abu Thalib. Abu Thalib, apa? Tukeran. Apa maksudnya? Ini pemuda terganteng, tertampan, terhebat, gitu ya, cerdas, hafal ribuan bait syair. Orang Arab paling menginginkan anak ini jadi anaknya. Gimana kalau kita tukeran? Muhammad, kau serahkan pada kami menggantimu dengan ini. Kira-kira gimana? Jadi Abu Thalib mau ditukar, biar Muhammad ini gak dilindungi lagi dakwahnya. Mau ditukar pakai anak yang ganteng, keren, cerdas, gitu ya, penyair hebat itu. Tapi Abu Thalib itu gak kalah cerdas. Apa kata Abu Thalib? Enak aja. Kalian minta anakku kalian ambil, mau kalian bunuh, kalian berikan anak kalian padaku, suruh aku kasih makan. Ngehi katanya. Anakku kalian ambil, mau kalian bunuh. Itu maksudnya Muhammad SAW. Anakku kalian ambil, mau kalian bunuh kan. Lalu kalian kasih anak kalian kepadaku untuk kuberi makan. Enak saja kata Abu Thalib. Masya Allah ya. Jadi ini adalah sebuah ketegasan yang luar biasa pada saat yang ditunjukkan oleh Abu Thalib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini tazkiyah yang dilakukan Rasulullah SAW sampai pada level yang kemudian digambarkan Aisyah radhiyallahu anha, begitu sabarnya, begitu pelan-pelan, begitu berproses. Karena Aisyah sampai mengatakan begini, kalau saja ayat-ayat yang pertama turun di Mekah itu berbunyi, jangan berjudi, jangan minum khamr, jangan berzina, maka orang Arab akan berkata, kami tidak akan meninggalkan judi, zina, dan khamr selama-lamanya. Saking sudah kecanduannya 3 perkara ini. Jadi sampai dikatakan Aisyah itu, kalau ayat Quran itu yang awal-awal turun di Mekah kok itu isinya jangan berjudi, wes. Gak ada orang mau masuk Islam, karena semua orang gak bisa ninggalin judi. Kalau yang turun pertama jangan berzina, gak ada orang mau masuk Islam, karena gak ada orang yang sanggup meninggalkan zina. Sudah gaya hidup. Makanya di Mekah itu ada nikah namanya nikah istibdha. Nikah istibdha itu yang paling aneh. Jadi kalau Aisyah cerita nikah itu ada 4. 1 nikah normal yang kayak kita kenal sekarang. 2 nikah istibdha. Nikah istibdha itu gimana? Ada seorang lelaki punya istri, dia merasa bibitnya kurang bagus. Lalu dia cari lelaki yang punya bibit bagus, dia titipkan istrinya kepada lelaki itu, nanti kalau hamil baru diambil. Karena berharap dapat bibit unggul. Saya dulu baca sirah, tak kira sing geblek ngono ki mau wong Arab. Ternyata semua bangsa, ikhwati fillah. Anda kalau baca sejarah kekaisaran Romawi, mayoritas kaisar Romawi itu bukan anak kaisar sebelumnya. Anaknya siapa? Panglima perang yang nggak pernah kalah perang. Hadiahnya panglima perang yang nggak pernah kalah perang adalah bawa permaisuri sampai hamil. Bawa permaisurinya kaisar sebelumnya sampai hamil. Nanti anaknya itu yang akan jadi kaisar berikutnya. Gitu. Itu bukan cuma Romawi, Persia ya ngono.
Bukan cuma Persia, Cina ya juga begitu. Bukan cuma Eropa abad pertengahan juga begitu. Anda kalau tanya, Louis ke-14, raja terbesar Prancis, Leroy Solar, raja matahari yang digelar dan kejayaannya memimpin Prancis, itu anaknya siapa? Bukan Louis 13. Menurut folklore, itu anaknya komandan pasukan pengawal raja yang tidak terkalahkan yang namanya ada di novel Three Musketeers, namanya D'Artagnan. Iya, Louis 14 itu bukan anaknya Louis 13, anaknya D'Artagnan, gitu kan. Jadi bubrah seperti ini tuh, gitu ya. Nah, ini Kaisibdo itu di semua peradaban ada, gitu ya. Di semua peradaban ada. Hatta kemudian di sejarah negeri kita, Majapahit misalnya, kan versi sejarah pinggirnya Hayam Wuruk itu anaknya siapa? Bukan anaknya suaminya Tribuana Tunggadewi, bukan. Itu anaknya Gajah Mada, kan gitu. Jadi hal seperti itu, istibdha itu ternyata ada di berbagai macam peradaban itu. Kita lihat model pernikahan berikutnya itu, ada satu wanita melayani banyak lelaki. Kalau sudah hamil kemudian diundi, yang dapat undian dapat urunan dari teman-temannya. Kalau yang keempat sama beberapa laki-laki kemudian tidak diundi tapi dipanggilkan dukun. Bedanya adalah yang keempat ini tidak iuran, karena dipanggilkan dukun berarti itu suara kebenaran lewat roh-roh yang bikin si dukun ini kesurupan dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi tazkiyahnya Rasulullah SAW itu pelan-pelan, hati-hati, begitu luar biasa, membuat mereka meninggalkan khomer, meninggalkan judi, meninggalkan makan bangkai, menyembah berhala, bikin aturan aneh-aneh, gitu ya. Jadi kalau ada unta mati, betina hamil, dulu ada aturan janinnya itu halal untuk laki-laki, tidak halal untuk perempuan. Aturannya aneh gitu. Terus yang tidak boleh disembelih karena dia sudah membuntingi 10 unta betina berturut-turut dan lahir anaknya jantan semua gitu. Itu unta suci, nggak boleh disembelih, nggak boleh diambil manfaat apapun darinya sampai dia mati alami sendiri gitu ya. Macam-macam aturannya. Itu ditazkiyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah membentuk kader-kader ini, taklimul kitab was sunnah, mengajari isi Al-Quran, petunjuk-petunjuk Quran di dalam kehidupan mereka, mengamalkan Quran di dalam setiap sendi kehidupan, gitu ya. Sunnahnya juga dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup bersama Al-Quran dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan di saat tidur itu sendiri. Inilah kekuatan tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita singkat dalam 3 kata: tilawah, tazkiyah, dan taklim. Taklim belum banyak kita bahas, mudah-mudahan kesempatan yang lain. Tapi intinya adalah mengajarkan isi Quran dan Sunnah. Kalau sudah mendapatkan sentuhan tilawah dan sudah mendapatkan sentuhan tazkiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.